Segera Anda ikuti Interaktif Radio Talk, Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Acara ini didukung oleh EduGames, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Ya, selamat pagi, Smart Listener. Apa kabar? Senang sekali kembali untuk Anda dan pastinya Anda sudah siap kembali untuk bisa berdiskusi dan membahas tema-tema menarik yang akan kita coba hadirkan di program Indonesian Strong from Home, membangun Indonesia yang kuat melalui keluarga. Saya Nancy Moko Ginta tidak sendiri, saya akan kembali berbincang bersama Ayah Edi. Ayah, apa kabar? Baik sekali Mbak Nancy. Waduh, luar biasa. Seminggu kalau urusannya sama keluarga dan semuanya itu bisa kita atasi, rasanya kok nggak terasa ya? Nggak kerasa udah seminggu lagi ya? Betul. Nggak kerasa waktu lagi buat keluarga nih ya. Iya, tentu, ngumpul lagi Nancy. buat keluarga. Iya. Nah ini sebelum mungkin Smart Listener punya rencana kemana gitu ya dengan keluarga, dengan anak-anak. Ya mungkin nggak ada salahnya kalau kita juga bisa berbagi ya. Betul sekali. Nah ini kaitannya kita masih ada hubungannya dengan tema yang lalu bahwa ternyata ini kan kita menyambut tahun 2010 di mana ini era pasar bebas internasional begitu. Walaupun ini mungkin skopnya baru sampai ASEAN begitu ya. Jadi China begitu ya. Tapi udah heboh loh. Tapi udah heboh. Waktu 5 tahun ini ya mungkin jangan kita sia-siakan ya. Betul. Rasanya sih mungkin 5 tahun nggak terlalu lama, tapi harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang semaksimal mungkin. Maksimal, apalagi untuk memetakan potensi anak atau mempersiapkan mereka menghadapi. Nah ini menarik ya bicara tentang memetakan potensi unggul anak sejak usia dini, apalagi dalam rangka persiapan menyambut pasar bebas 2010 ini. Nah ini menariknya Ayah, orang kan selalu bilang wah ini kalau kita bicara soal yang mungkin mendasar atau juga mungkin yang baiknya adalah sejak usia dini begitu ya. Iya pastinya begitu, Mbak. Ketika anak-anak kita mungkin sekarang ini sudah ada yang beranjak SD atau juga mungkin bahkan SMP dan SMA, mulai kepikir wah gimana menghadapinya ya. Iya betul Mbak. Jadi ini kenapa sampai 2 kali berturut-turut dan hari ini mudah-mudahan kita akan lebih tuntas membahasnya. Jadi pasar bebas ini kan begini Mbak Nancy ya. Dia itu seperti mata koin ya, ada burung, ada uang gitu ya. Jadi di dalamnya ada peluang, ada ancaman. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai dan tidak tahu bagaimana memanfaatkannya di 5 tahun ke depan ini, jelas yang muncul nanti ancaman buat anak kita dan anak kita akan menderita sekali. Tapi justru sebaliknya kalau misalnya kita tahu bagaimana mensiasatinya, yang justru yang terjadi itu adalah peluang yang sangat bagus sekali buat anak kita. Nah, masalahnya kebanyakan orang tua di Indonesia ini tidak terlatih melihat potensi unggul anaknya. Ya, sehingga anak yang oleh Tuhan ini diberikan potensi yang sangat unik, jadi berbeda-beda untuk masing-masing anak, itu seringkali tidak tampak ke permukaan karena ketidakmampuan kita untuk membedahnya atau menggalinya. Oleh karena itu, hari ini kita selama 2 jam insya Allah akan bicara banyak tentang membedah potensi unggul anak. Betul. Nah kalau bicara soal kalimat anak itu unik dan berbeda, dari situ saja mungkin sebenarnya kita sudah bisa memahami bahwa setiap anak itu kan unik dan berbeda ya. Betul sekali. Berarti kan butuh perlakuan juga yang berbeda seperti itu sesuai dengan fitrahnya ya. Iya betul sekali Mbak Nancy. Nah di sini adalah pada saat kita mengetahui potensi anak kita sehingga kita bisa mengarahkannya ke arah yang tepat sehingga dia menjadi sukses. Maka apabila itu kita lakukan, maka apa yang terjadi? Setiap rupiah yang kita keluarkan untuk biaya pendidikan anak kita itu akan menjadi investasi bagi dirinya juga bagi orang tuanya. Nah, sementara kalau misalnya kita tidak bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka sesuai potensinya, yang ada nanti biaya yang kita keluarkan kepada anak kita itu hanya menjadi expense belaka. Kenapa saya katakan demikian? Banyak sekali dulu di zaman kita ya, di zaman kita sekolah yang kita tidak tahu sebenarnya saya sekolah ini karena potensi unggul saya, atau karena suruh mama, atau karena tekanan orang tua, atau karena teman-teman sekolah di sana, atau karena supaya gampang dapat kerja. Nah, pada akhirnya saya pun menjadi orang atau bagian daripada sistem itu. Saya memilih sekolah di bidang akuntansi dengan alasan bukan karena saya mencintai akuntansi, tapi karena supaya cepat dapat kerja. Padahal saya sangat tidak suka dengan bidang-bidang yang sifatnya eksakta.
Nah, pada akhirnya setelah saya sekolah sekian tahun selesai, kemudian bekerjanya itu cuma 1,5 tahun saya tahan. Sisanya saya mengatakan pindah ke perusahaan lain. Saya tidak mau di bidang akuntansi meskipun saya backgroundnya akuntansi. Ya. Nah, apabila ini terjadi, tentu saja kan sekolah akuntansi ini bukan menjadi investasi bagi kemajuan saya secara pribadi, bagi profesionalisme saya, tapi justru menjadi expense. Expense yang dulu sempat dikeluarkan biayanya, waktunya dan sebagainya ya, tenaganya, tapi ternyata tidak digunakan. Saya justru sekolah lagi, kemudian mengeluarkan biaya lagi, kursus ini, kursus itu, pelatihan ini dan pelatihan itu untuk bidang yang lain dan beda sama sekali. Nah, Ayah, ini yang menariknya adalah ini kan bisa kita lakukan ketika mungkin anak-anak kita masih kecil-kecil begitu, katakanlah usia sejak dini seperti itu. Iya. Nah, ini kenapa harus sejak usia dini seperti itu? Pasti kan ada alasan tersendiri. Oh, sangat, Pak. Jadi begini, saya selama 3 tahun kurang lebih ya 5 tahun lah membimbing anak-anak itu banyak mengalami kasus-kasus yang menurut saya harusnya ini tidak boleh terulang lagi dan terjadi lagi di zaman anak kita. Yang pertama adalah banyak sekali anak-anak SMA sampai saat ini kita temukan pada saat mereka kelas 3 atau kelas 2 mau naik kelas 3, mereka mulai bingung mau melanjutkan kemana. Karena pertama mereka tidak tahu bidang apa sih sebenarnya yang mereka sukai, kemudian mereka juga belum tahu potensi saya sebenarnya mengarahnya kemana nih. Jadi saya sempat diminta secara 3 minggu berturut-turut untuk membimbing sekelompok anak-anak SMA kelas 3 dan kelas 2 untuk menemukan potensi dirinya. Bayangkan, SMA mereka sudah bersekolah kira-kira 12 tahun ada ya Mbak ya. 12 tahun mereka bersekolah tapi mereka tidak tahu mau kemana melanjutkannya. Seperti Mbak Nancy keluar rumah sudah 12 tahun berputar-putar baru mau mencari tujuannya. Seperti itu. Jadi waktu juga nih Ayah ya akhirnya. Iya, itu belum seberapa Mbak Nancy. Ada lagi seorang mahasiswa dari salah satu perguruan swasta terkenal di Indonesia jurusan hukum, fakultas hukum. Orang tuanya mengundang saya untuk konseling proses. Kenapa? Karena anaknya tidak mau membuat skripsi. Padahal kalau seandainya skripsi itu tidak selesai tahun ini maka dia akan di drop out. Jadi ini adalah udah fase terakhir. Dan anaknya ngotot tetap nggak mau bikin skripsi. Orang tuanya bingung. Nah setelah kita telusuri masalahnya sampai seharian penuh, ternyata diketahui bahwa bidang hukum itu adalah bidang yang paling tidak disukai si anak. Si anak ini tipenya science and art. Nah, ternyata setelah di mapping atau dipetakan ketahuan bahwa potensi unggulnya itu adalah di design art. Akhirnya saya katakan pada orang tuanya, Bapak ingin mewariskan apa? Kebahagiaan atau penderitaan? Kalau penderitaan silakan, paksakan anak Bapak untuk menyelesaikan skripsinya. Dan alhasil si anak ini atau satu keluarga tadi sepakat untuk membolehkan anak tadi mengulang lagi sekolah dari awal untuk ambil desain grafis. Padahal dia sudah semester akhir fakultas hukum. Bayangkan. Betul. Nah ini kalau bicara soal perjalanan begitu Ayah ya, ketika anak-anak ini sudah sampai di mungkin katakanlah SD, SMP, SMA begitu, bahkan mungkin sudah kuliah. Ya. Ini sebenarnya juga masih ada kesempatan untuk memetakan potensi unggulnya. Tetapi ya itu tadi ya, kita waktu itu bicara soal waktu ya. Waktu, biaya, tenaga. Itu tadi masih ada lagi yang lebih parah lagi Mbak. Ada seorang anak yang sudah sekolah ambil jurusan bisnis di Australia, kemudian pulang ke Indonesia. Di Indonesia orang tuanya minta dia kerja, dia tidak mau kerja, terutama di bidang bisnis, padahal masternya master bisnis. Akhirnya dititipkanlah anak ini pada omnya untuk bekerja di sana. Bekerjanya pun nggak benar katanya. Akhirnya dibawalah ke saya, selama 2 jam kita bicara, kita melakukan pemetaan. Dan ternyata hasilnya apa Mbak? Si anak ini sebenarnya inginnya itu memiliki usaha pet shop. Ya pet shop ya, usaha binatang. Dia sudah punya plannya, itu sangat detail sekali, rencana franchisingnya, lokasi tempat yang akan dia dirikan pertama dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya jelaskan kepada orang tuanya, harusnya ini diketahui sejak awal dan pada saat kita sekolah mengarahkan anak ini untuk nanti saat kamu selesai mendirikan ini. Nah disitulah saya minta orang tuanya berrekonsiliasi sama anaknya. Jadi compromising lah. Betul, nah ini bicara soal potensi itu ternyata bisa dipetakan. Dan nanti bagaimana caranya kita akan coba ulas lagi ya. Kita akan coba gali lagi. Ayo, Aidi masih punya banyak sekaligus waktu. Kita punya testimoni. Betul, kan, kita juga kedatangan tamu nanti di sini yang akan berbagi juga. Ketika kedua orang tua dari tamu kita ini ya, gestar kita ini namanya Nia. Ini membutuhkan cukup waktu gitu untuk mempertimbangkan dan akhirnya mendorong anak ini ya untuk bisa mewujudkan cita-citanya ya. Memiliki nyali untuk bisa mewujudkan potensi unggulnya dan itu yang menjadi minat terbesarnya. Nah nanti kita akan ngobrol dan diskusi lagi, tapi jangan kemana-mana, Anda juga tetap bisa berdiskusi dengan kita. Pastinya juga sarana untuk bisa berkomunikasi Anda bisa gunakan melalui 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali selepas beberapa pesan berikut di Indonesian Strong From Home.
Indonesian Strong from Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh EduGames, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Ya, kembali berbagi inspirasi dan motivasi di program Indonesian Strong from Home, dan kita masih ngobrol dengan Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning. Anda yang baru bergabung, senang sekali bisa menyapa Anda, dan kita masih membahas tentang memetakan potensi unggul anak sejak dini dan mempersiapkan mereka menyambut pasar bebas 2010. Anda bisa bergabung melalui Smart FM Jakarta di 95.9 Smart FM dan juga melalui Smart FM Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, dan Palembang. Dan juga Anda bisa mendengarkan melalui Smart FM Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Tidak ketinggalan juga Anda bisa mendengarkan di beberapa radio sindikasi yang bergabung bersama kami di Tasikmalaya, di Samarinda, di Padang. Juga Anda bisa mendengarkan melalui Pontianak, melalui Solo, dan juga melalui Cirebon dan Kuningan. Kita akan kembali mengulas tentang topik kita kali ini, Ayah. Nah, ini kan harus dipetakan sejak usia dini seperti itu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ayah handle gitu, Ayah tangani begitu, ini sudah betul-betul sudah bisa diterapkan ya, memetakan potensi ini. Dan sebenarnya kalau bicara caranya ini mudah, sulitkah, atau bagaimana? Ya, yang pertama bahwa orang banyak bertanya, apa iya sih potensi anak itu bisa dipetakan? Ya, saya awalnya tidak yakin. Akhirnya saya uji cobakan pada diri saya. Saya coba petakan diri saya, kemudian ketemu petanya, habis begitu saya jalani. Dan waktu menjalani ini perlu nyali tentunya. Dan saya waktu itu berusia 33 tahun dan nyali saya cukup kuat waktu itu, sehingga sampai saat ini saya menganggukkan kepala bahwa benar saya menemukan peta saya, dan saya sekarang menemukan pekerjaan yang benar-benar saya cintai, sehingga setiap hari itu saya tidak pernah merasa bekerja. Saya tidak bisa membedakan kapan hari Senin dan kapan hari Jumat. Buat karena saya sama saja ya? Begitu. Nah, kemudian setelah saya berhasil melakukan ini pada diri saya coba membantu orang lain untuk melakukan pemetaan ini, dan banyak sekali testimoninya. Dan hari ini kita hadirkan satu yang paling fenomenal, ya Nia. Nanti ya, kita akan bincang langsung. Kita bisa gali dari Nia. Nah, testimoni-testimoni lain juga banyak sekali kita lakukan terhadap anak-anak dari berbagai bidang, dari berbagai usia dan berbagai profesi. Nah, kalau ditanya kapan kita bisa mulai memetakan itu, sebenarnya mulai TK itu kita sudah bisa memetakan. Asal kita tahu melakukan metodologinya, terus metodologi itu dilakukan secara kontinu dan konsisten. Apabila ini konsisten dimulai dari TK, maka biasanya pada usia 13 tahun seorang anak itu sudah dengan pasti dia mengatakan, aku mau jadi ini. Itu udah profession. Jadi udah profesi langsung dia mau jadi itu. Kemudian dia juga bisa memberikan testimoni langsung kepada kita yang membuktikan bahwa profesinya itu bukan dreams, tapi sebuah rencana hidup. Ini ada variasi. Ada anak yang berhasil menemukannya itu seperti Mbak India, itu menemukannya di usia 6 tahun. Jadi dia sudah bisa bilang sama mamanya, mama aku mau jadi desainer gitu. Kemudian dia kasih contoh-contohnya, dan itu gambar-gambarnya semua lengkap. Sampai dia bilang, katanya sekolah terbaik desainer di New York. Apa betul mama, kapan kita bisa ke New York? Nah, jadi itu adalah contoh-contoh yang termuda ya, yang berhasil kita lakukan. Kemudian ada lagi anak SMP, kemudian anak SMA dan sebagainya yang ingin jadi diplomat di Jepang. Nah, kita petakan, kemudian kita buatkan rencana hidup bersama ya, kita latih mereka untuk membuat life plan. Akhirnya dia sekarang sudah bersekolah menuju untuk menjadi diplomat di Jepang. Jadi sebenarnya proses pemetaan itu gampang-gampang susah ya. Tergantung dari kondisi si anak. Kalau misalnya anak itu terbangun dari suasana keluarga yang demokratis, biasanya cepat sekali untuk dipetakan. Tapi kalau misalnya dia terbangun di keluarga yang otoriter gitu ya, di mana orang tua sangat dominan, kemudian sekolahnya juga sekolah yang otoriter, di mana guru sangat dominan, biasanya kita perlu waktu 3-6 bulan untuk berhasil menggali untuk di usia karena SMP. Itu mungkin masih tertutup ya, belum muncul gitu ya. Iya, karena biasanya apabila anak-anak ini berada di keluarga yang otoriter, maka dia cenderung menjadi pasif gitu, menjadi sangat pasif sekali, dan biasanya dia tidak tahu mau kemana karena semuanya serba didesainkan. Jadi bergantung begitu ya? Sangat bergantung ya. Oke, nah Ayah, sebaiknya dari mana sih kita mulai memetakan begitu? Apakah ya oke katakanlah sejak usia dini seperti itu ya? Nah ini dari mananya itu? Apakah dari mungkin kita bisa melihat begitu, ada observasi sekilas begitu, ya, sehingga kita bisa begitu, Mbak. Bisa mulai melakukannya? Iya.
Jadi kita akan mengawali dari kondisi si anak. Nah, kita akan coba cross checking. Ini anak tipenya biasanya di lingkungan demokratis atau otoriter. Nah, biasanya kalau kita tanya, sayang kamu mau jadi apa sih? Udah punya cita-cita belum? Nah, kalau dia masih memandang ke atas, kemudian masih geleng-geleng kepala dan sebagainya, oh jelas ini biasanya terpendam dalam sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya itu biasanya di dalam keluarga yang demokratis, kemudian si anaknya juga yang tipenya self-directing, dia langsung bisa menyebut sebenarnya tuh aku udah punya 3 gitu. Ada anak yang seperti itu. Sebenarnya aku udah punya 1. Sebenarnya aku udah punya 2. Jadi seperti Nia ini cepat sekali kemarin ditemukannya. Nah, kemudian pada saat seorang anak itu masih terpendam, maka apa yang perlu kita lakukan adalah bekerja sama dengan orang tuanya untuk merancang proses stimulasi. Apa sih yang dimaksud dengan stimulasi? Stimulasi itu adalah mengajak anak kita untuk mengetahui berbagai macam profesi yang ada di dunia ini. Oh, jadi dibentuk stimulus atau juga mungkin gambaran lah begitu ya? Keinginan-keinginan minat dia dipacu atau dipancing begitu ya? Ya, betul. Medianya bisa bermacam-macam ya. Kalau anak TK biasanya kita menganjurkan untuk pergi misalnya ke Kidsania. Coba dilihat di Kidsania kira-kira kecenderungannya kemana. Terus ajak dia ke pameran-pameran, Dirgantara, ke otomotif, ke furniture, kemudian properti. Jadi begitu banyak kegiatan itu coba kita ini kan ya? Iya. Jadi semua bidang profesi diperkenalkan sampai nanti saya katakan dia menunjuk satu profesi yang aku suka ini. Jadi ada anak yang suka selam, ada yang suka driving golf gitu ya. Itu, kemudian ada yang suka art, ada yang suka desain grafis, ada yang suka desain pakaian, ada yang presenter, ada yang pet shop tadi itu ke alam kan, naturalis. Jadi pada akhirnya setelah kita bimbing mereka untuk coba kamu jangan pikirkan tentang PR dan PR terus, karena saya yakin bahwa ini sebabnya karena kamu setiap hari itu dicekoki dengan pertanyaan PR udah belum, tugas sudah belum, ini udah belum, sehingga originalitas kamu, misi kamu yang dititipkan Tuhan melalui diri kamu itu nggak kelihatan. Tidak tergali begitu ya? Tidak tergali. Nah, biasanya dalam proses stimulasi ini dibutuhkan waktu relatif 3-6 bulan. Ada yang sampai 1 tahun. Gitu. Kayak Ella yang dari Semarang itu kalau nggak salah sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan setelah ketemu saya dia balik ke Semarang, kebetulan ada ekstrakurikuler bikin film. Nah, akhirnya dia menemukan kayaknya aku nih film dunianya. Terus dia tekuni, dia rasakan, dia praktek. Nah, saya menganjurkan dalam proses stimulus tidak hanya melihat tapi mencoba, dan mencobanya itu langsung praktek terus menikmati. Terus diuji konsistensinya. Nah, nanti di situ baru ketahuan ya konsistensinya atau minat terbesarnya yang mana ya? Iya. Wow, ini menarik sekali ya bicara soal bagaimana memetakan potensi unggul ini. Mudah-mudahan seperti saya ini sudah terpetakan gitu ya. Begini. Walaupun tidak tergali dengan baik begitu ya. Belum tergali dengan baik ya. Betul, Mbak Nancy. Kenapa kita menganjurkan sejak dini? Kenapa ada kata-kata sejak dini? Karena begini, kalau tidak sejak dini seperti saya misalnya waktu itu 33 tahun. Kemudian Mbak Nancy, itu kita sudah agak beresiko ya. Agak berisiko dalam artian terutama kalau udah married, udah berkeluarga, kemudian udah punya job tertentu, punya karir tertentu, itu pertimbangannya sangat banyak sekali. Sedangkan anak-anak dalam proses trial untuk membuktikan di mana potensi terunggul mereka itu hampir tidak ada resiko karena mereka belum menanggung siapapun. Nah, jadi biasanya tanpa resiko itu akan punya keberanian yang sangat tinggi dan ketemunya akan jauh lebih cepat ketimbang kita. Nah, kecuali kalau nyalinya mungkin segunung gitu. Jadi kalau orang bilang gila dia berani bener gitu. Dan didukung hal-hal lainnya Yes gitu. Jadi ada satu ketika seorang vice president dari perusahaan insurance, dia memetakan potensi anaknya 1, 2, 3. Nah, yang pertama berhasil, 2 berhasil, yang ketiga dia minta dipetakan sendiri. Gitu. Sampai katanya saya nih sebenarnya saya setelah memetakan tahu bahwa saya nyasar nih ayah. Walaupun saya sudah VP tapi saya nggak bahagia. Saya pengen tahu sebenarnya saya di mana gitu. Sekarang sebenarnya banyak cara ya untuk bisa memetakan potensi itu ya. Sudah banyak sekali metode yang diterapkan. Tinggal kita pilih saja. Kita nggak perlu lagi keluar biaya riset dan sebagainya, tinggal pakai saja. Betul. Dan masalahnya ini juga sudah kita sering bagikan ya. Kita melihat bagaimana kecerdasan 8 kecerdasan jamak ini. Nah, mungkin bisa dilihat dari situ ya. Diobservasi dari situ. Baru nanti mungkin diajak diskusi dan diberikan stimulus sehingga mungkin muncul ya apa yang menjadi minat terbesarnya. Ini minat terbesar saya adalah ngobrol lagi nih. Karena saya udah nggak sabar ngobrol dengan narasumber yang luar biasa ini. Nah, nanti kita akan coba diskusikan. Tapi jangan kemana-mana, Smart Listener. Sebelumnya saya akan dapatkan dulu beberapa pesan berikut. Tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh
EduGames, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Smart FM, The Spirit of Indonesia, kita kembali lagi untuk Anda. Terima kasih, smart listener, untuk Anda yang baru bergabung. Senang sekali bisa menyapa Anda di program Indonesian Strong From Home. Dan seperti janji kita tadi ya, kita sudah menghadirkan narasumber yang meluangkan waktu untuk bisa berbagi nanti sharing dengan kita sehubungan dengan apa yang kita bahas, yaitu tentang memetakan potensi unggul anak sejak dini dan juga bagaimana persiapan anak-anak kita terhadap pasar bebas 2010 di pasar bebas internasional. Nah, kita sapa dulu, ada Natania. Tonia, apa kabar nih ya? Baik. Oke, sudah berapa lama nih balik dari Amerika ya? Liburan di sini 1 bulan. Oh, wow, nice ya. 1 bulan. Oke, terima kasih waktunya, dan ada Mama juga nih, ada Mama Hani ya. Terima kasih Ibu sudah datang di sini, sudah nanti mau berbagi ya pastinya ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Baik, sebelum kita ngobrol dengan Nia dan juga mamahnya, kita akan ngobrol dengan Ayah Edi juga. Tadi kan Ayah sempat mengatakan bahwa kenapa ini harus dipetakan sejak usia dini seperti itu? Karena pastinya kan waktu yang lebih berkualitas yang akan kita dapatkan di sana, sehingga nanti mungkin juga outputnya luar biasa begitu Ayah ya. Karena kan ada proses juga yang dibutuhkan seperti itu. Nah, kalau bicara soal proses dan juga keakuratannya sendiri Ayah. Iya. Jadi begini Mbak Nancy, kalau masalah akurat itu kita punya banyak media ya. Ada menggunakan fingerprint, kemudian ada mapping multiple intelligence atau pengamatan. Nah, ini kalau dikombinasikan itu nilai akuratnya kira-kira di atas 90%. Dengan catatan pelaku-pelakunya ini tidak mengintervensi. Artinya pada saat kita melakukan pengamatan dan uji coba, itu tidak ada titipan dari orang tua bahwa mengarahkan harusnya ke sini, mengarahkan harusnya ke situ. Kita biarkan kita apa biarkan adanya apa gitu adanya. Muncul sendiri. Kita terima apa adanya yang muncul. Nah, karena yang muncul itu adalah sebenarnya titipan dari Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau kita misalnya legowo dari orang tua melakukan itu, biasanya itu ketepatannya sekitar 100%. Jadi satu ketika pernah ada klien saya dari Semarang, ya, namanya ya tidak perlu kita sebutkan. Orang tuanya sempat ragu. Ayah, ini apa yang ayah lakukan ini benar nggak gitu? Jangan-jangan nanti nggak terbukti atau salah gitu. Akhirnya saya katakan biasanya sih ketepatannya hampir 90% lebih Pak, bahkan sampai 100%. Tapi untuk bisa membuktikan itu tidak dengan saya. Akhirnya saya rekomendasikan dia untuk ketemu salah seorang ahli hipnoterapis, ya, dia sekolah di Amerika juga. Nah, akhirnya diuji di sana, diambil dari pengalaman masa lalunya. Jadi itu ada metodologi ya, di mana dia waktu janjian sama Tuhan itu mau jadi apa, itu terbuka Mbak, itu direkam. Kemudian saya tidak saling kenal, tidak saling kontak. Nah, hanya beritanya sama. Betul. Bahkan di situ sudah tergali ya, Nia ya. Tergali itu sampai judul film yang dia mau buat. Saya sampai merinding ya. Iya, papinya tuh sampai kaget gitu. Jadi dia tidak hanya jadi sutradara, di situ dijelaskan bahwa jalurnya memang Australia, NBC gini, itu persis gitu. Saya sampai geleng-geleng kepala, dan di situ sudah ada judul filmnya yang akan dia buat. Nanti dia akan kembali ke Indonesia tahun berapa. Itu sangat detail sekali. Habis dari sana, papinya datang lagi ke saya, ya ayah, anak saya akan berangkat gitu. Jadi udah yakin banget. Nah, makanya Nia pun kalau misalnya mau diuji juga, mungkin juga detail juga di sana. Jadi gitu, kita perlu banyak juga ini ya, memberikan kesempatan dan ruang juga pada anak kita supaya kita tahu sebenarnya potensi yang terbesar dari dia itu apa, sehingga mungkin nanti observasi, bahkan juga mungkin nanti mengarahkannya, itu akan juga memudahkan kita sebagai orang tua. Betul sekali Mbak Nancy. Jadi kalau misalnya orang tuanya mengintervensi, saya katakan bahwa saya mungkin mundur gitu. Kenapa? Karena nanti terjadi deviasi. Kalau deviasi, saya merasa berdosa terhadap anaknya gitu. Saya juga merasa berdosa terhadap Tuhan. Jadi, tapi kalau orang tuanya sudah saya serahkan bahwa apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Jadi banyak yang saya temukan ternyata dia ada yang diving Mbak hobinya, kemudian ada lagi yang dia hobinya art painting ya. Jadi art painting, dia suka melukis, painting gitu. Kemudian ada lagi macam-macam Mbak gitu. Tapi begitu orang tuanya ikhlas dan sebagainya, jadi kita langsung melangkah ke langkah berikutnya, perencanaannya. Perencanaan sekolahnya mau di mana, jurusannya apa, terus mau ngambil beasiswa atau enggak gitu.
Nah itu kita plan. Nah waktu itu kita sama Nia nanti diceritakan lengkap lah sama Nia. Kok ndilalah gitu maminya Nia ini nggak terlalu saya nggak tahu ragu apa enggak, tapi saya menangkapnya kok kayaknya oke-oke aja gitu. Makanya prosesnya relatif lebih cepat dan saya selalu mendapatkan update dan update-nya luar biasa begitu Mbak. Betul. Jadi poin pentingnya adalah ya ketika kita ingin menggali atau juga memetakan potensi unggul anak ini adalah butuh juga ya kebesaran hati dari orang tua begitu ya, apa yang nanti muncul dari si anak. Nah ini juga butuh waktu karena lingkungan juga ternyata itu cukup mempengaruhi itu seberapa lama kita bisa menggali. Ya biasanya kalau kita lagi proses melakukan pembimbingan atau konseling itu 1 jam pertama saya menjelaskan tentang konsep hidup. Jadi konsep hidup. Jadi anak kita itu sebenarnya wakil dari keinginan kita atau wakil dari keinginan Tuhan. Gitu kan, kebanyakan orang tua itu masih merasa bahwa anak kita itu representasi dari kemauan orang tuanya. Gitu. Jadi orang tuanya lah yang mendesain kamu mau begini. Orang tua tahu yang terbaik lah begitu ya. Kira-kira begitu. Semua orang tua. Tapi begitu konsepsi dasar bahwa anak ini adalah lahir berkat keinginan Tuhannya melalui kita orang tuanya, maka baru saya melanjutkan ke teknik pemetaannya, Mbak. Gitu. Jadi ada beberapa proses yang perlu dilalui. Nah, ini kita akan ngobrol dengan Bu Hani nih kebetulan ya. Sudah hadir di sini beliau. Kalau bicara tadi butuh cukup waktu ya Bu Hani dan juga proses seperti itu. Nah, ini boleh cerita nggak gimana sih awalnya Bu Hani kok jadi ingin ketemu Ayah Edi gitu? Apa sih sebenarnya yang terjadi antara Bu Hani dan juga Nia sehingga wah ini apa yang harus dilakukan seperti itu? Iya, waktu itu pertama kali Nia menyatakan ingin sekolah nari. Sekitar umur 15 tahun, saya mulai berpikir, nih sekolah nari kayak apa ya? Lalu kebetulan pada saat yang sama suami saya ikut seminar AMA. Nah, ada pembicara dari Ayah Edi. Lalu suami saya bilang, ini ada seminar tentang pendidikan. Yang di Hotel Sultan itu ya Bu ya? Iya. Oh, papinya hadir papinya? Saya. Oh, ibu yang hadir ya. Karena papinya kebetulan ada tugas keluar kota. Beliau bilang, coba kamu kalau mau datang aja dengerin kan buat anak-anak. Nah, saya datang, terus terang saya nggak pernah dengerin Smart FM karena saya sibuk nggak sempet denger radio. Saya nggak tahu Ayah Edi. Tapi pada acara itu saya lumayan terkagum karena Ayah Edi bisa menyampaikan sesuatu yang menurut saya lumayan baru dan berani. Begitu mendukung, masuk akal ya. mendukung satu bakat, walaupun bakat itu keinginan itu yang tidak biasanya, nggak umum. Nah, kemudian dari situ timbul dalam hati ingin konsultasi karena sebelumnya anak saya ini juga rada nyeleneh gitu. Masa sekolah kok mau sekolah nari, mau jadi apa? Walaupun kita sebenarnya sempat terpikir ya Bu ya mau jadi apa? Karena kita terbiasa dari keluarga yang fak-fak eksakta. Betul. Lebih ke akademis gitu, bukan ya, bukan menjadi seorang bintang begitu ya. Bukan hal-hal yang performing art begitu. Betul. Nah, Bu ini kan pasti butuh ketegaran hati begitu dan diskusi juga dengan ayahnya Nia. Ini gimana Bu? Butuh waktu berapa lama untuk bisa akhirnya mempertimbangkan lalu memutuskan begitu? Kebetulan ayahnya juga moderat ya. Dari semula ayahnya sama saya itu sepaham. Sekolah apapun nggak apa-apa. Cuma kalau waktu itu karena masih kecil kita kan nggak terlalu serius. Tapi begitu umur 15 kita sudah mulai mempersiapkan. Kalau besok mau sekolah apa, dia bilang mau sekolah nari. Wah ini serius. Nah di situ baru mulai mikir beneran. Ya waktu itu masih sekolah di GMIS. Iya GMIS betul di Gandhi. Masih. Oke, jadi akhirnya ada kesepakatan begitu ya Bu ya, diskusi juga dengan Nia mungkin begitu? Setelah saya dengar seminarnya Ayah Edi itu yang di AMA, kemudian saya cerita sama papanya, ternyata ini loh ada seorang Ayah Edi begini-begini, saya cerita. Lalu coba saya konsultasi ya, papanya setuju. Untuk lebih kita tahu, untuk meyakinkan gitu ya. Apakah ini kalau kita turutin bener nggak? Bener nggak atau mengada-ada? Betul. Jadi ini mungkin kalau bicara soal ini jadi investasi atau bagaimana gitu ya. Ini menarik ya ngobrol soal bagaimana memetakan potensi dan ini juga sudah coba digali. Ini butuh memang
kebesaran hati dari orang tua untuk keberanian juga, nyali keberanian ya. Jadi menerima gitu ayah ya, menyikapi apa yang jadi keinginan anak dan memfasilitasi lalu juga akhirnya membuat satu keputusan untuk bisa mengantarkan. Baik, kita akan lanjutkan lagi selepas beberapa pesan berikut. Ini semakin menarik ya. Kayaknya 2 jam nggak cukup. Nggak cukup. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Ayah akan segera kembali untuk Anda. Indonesian Strong from Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Smart FM, The Spirit of Indonesia, kita masih kembali untuk Anda dan kita juga masih bersama Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan juga holistic learning, serta tamu spesial kita dan Nia dan juga ibunya Bu Hani. Kita masih mengulas tentang memetakan potensi unggul anak sejak dini dan bagaimana mempersiapkan mereka untuk menghadapi pasar bebas 2010 ini. Nah Ayah, tadi kalau kita melihat dari sesi sebelumnya ini butuh memang kelegaan gitu ayah ya, kebesaran hati gitu dan juga nyali tadi kalau ayah bilang dari orang tua untuk bisa menerima dan memutuskan sesuatu. Karena yang menarik adalah kita mungkin terbiasa di lingkup bahwa wah sepertinya kalau dari sisi akademis itu akan lebih terlihat begitu karirnya seperti apa ketimbang mungkin nanti jadi star gitu, jadi bintang jadi seperti bintang, itu. Nah ini bagaimana sih ayah kita merubah cara pandang kita seperti itu? Iya, saya biasanya memberikan penjelasan tentang skematik perubahan cara pandang pendidikan. Jadi memang ada fasenya. Jadi dulu fase industrialis di fase tahun 1911 itu orang memandang bahwa siapapun yang masuk ke industri itu akan sukses gitu. Makanya karir-karir yang ada di sana biasanya karir-karir yang berhubungan dengan industri. Jadi engineer, kemudian pilot, kemudian dokter dan sebagainya. Tapi sekarang eranya itu sudah tidak ke sana. Eranya itu sudah ke spesialis. Jadi bukan generalis. Nah, kalau kita bicara spesialis itu ada dua pecahannya. Yang pertama itu spesialis science, yang kedua spesialis art. Nah, tinggal kita lihat kalau ternyata anak kita tidak ke akademis industrialis, maka artinya dia kan ke spesialis. Dan biasanya, bukan biasanya, yang sudah dilakukan oleh negara maju itu mereka semua membimbing anaknya itu ke spesialis ya Bu, betul ya begitu ya. Jadi waktu saya diundang oleh salah satu sekolah di Singapura, Singapore Piaget School itu, dia bercerita bahwa Singapura sekarang sudah mengikuti pola yang diberlakukan di negara maju, di mana katanya ada sekolah akademik dan non-akademik. Yang non-akademik inilah yang jadi banyak, Mbak. Jadi di Singapura itu sekarang ada mulai sekolah balap yang nantinya akan melahirkan pembalap Formula One. Makanya kalau kita lihat balapan A1 itu nomor 1 New Zealand, nomor 2 di urutan kedua Singapura. Nah, Indonesia baru 12. Gitu. Kenapa? Karena di kita masih sistemnya generalis. Jadi yang jadi pembalap itu biasanya anak pembalap, bukan memang anak-anak yang ditemukan potensinya di balap, begitu. Nah, tahun 80-an fenomena ini sudah menjadi massal di negara maju. Sementara kita bicara Bu Hani dan Nia ini tahun 2010 di pasar bebas. Artinya sebenarnya kita sudah terlambat. Tapi pada saat terlambat kita berani mengejar dengan cepat, pasti kekejar. Nah, asalkan kita mau mengejarnya. Jadi ya di tahapan berikutnya saya jelaskan kepada orang tuanya, seandainya kita tidak mau melakukan ini, maka lihatlah nanti hasilnya. Anak kita akan menjadi rata-rata, kemudian dikompetkan dengan orang yang sebanyak-banyak. Orang kan selalu bilang, masuklah IT sekarang lagi maju. Ada berapa million orang bermain di IT sekarang kan? Dan kita lihat India adalah negara kuat di Asia yang paling banyak mensuplai tenaga-tenaga IT seperti itu. Nah, tapi di antara semua persaingan yang sangat tough nanti, anak kita masih bisa menang. Dalam konteks bahwa pertama saya katakan di talkshow yang lalu, raw material anak kita tuh unggul. Jadi saya selalu bilang sama Nia, kamu pasti bisa Nia. Dulu kan pernah nggak berani nembus sekolah ya. Pernah waktu itu pulang, udahlah ayah nggak usah ini. Nah tapi waktu balik lagi ke sana kok ya nembus ya Bu ya. Gitu, itu raw materialnya anak Indonesia. Bagus sekali. Nah hanya tinggal bagaimana cara kita membimbingnya. Nah kalau metodologi yang tepat,
yang pertama adalah dia memilih profesi yang menjadi kecintaannya, dibimbing oleh orang yang tepat, maka walaupun itu pasar bebas internasional, saya jamin bahwa dia akan bisa compete gitu, karena raw materialnya bagus, pembimbingannya sudah bagus. Punya ibaratnya kalau kita bikin masakan atau kue itu udah bahan dasarnya udah inilah ya. Modalnya bagus, modalnya okay. udah ada ya, udah modal dasarnya sehingga tinggal diolahnya ya, tinggal digali. Seperti itu. Baik, nah tadi Bu Hani menarik ya bicara soal ternyata ada kesempatan untuk bisa hadir di satu seminar dan dapat pencerahan begitu tentang pendidikan. Nah ini lalu diskusi dengan ayahnya Nia, lalu diskusi dengan Nia sendiri, Bu. Terus bagaimana ini memutuskannya, lalu bentuk persiapannya seperti apa? Kalau boleh diskusi juga, cerita. Sebenarnya yang mutusin Natania sendiri. Oke, jadi kembali ke Nia ya. Jadi saya lihat dia punya strong will dan mantap gitu. Dengan demikian kita mensupportnya lebih mantap juga. Kalau misalnya kita yang dorong, malahan kita juga takut. Udah tadi kita juga ragu-ragu jadi apa. Tapi karena anaknya sendiri yang mantap, jadi kita berani. Dan papanya memang mendukung. Saya ingat waktu itu usianya 15 tahun ya Nia. Iya. Betul ya? 14 atau pertama kali? 15 ya. Iya, jadi begitu mapping kalau nggak salah langsung kelihatan ya. Iya, mapping. Langsung kelihatan, kemudian ke tari, kemudian kita langsung fokus ke tari ya kalau nggak salah Ibu ya. Cuma ada kekhawatiran Ibu ya, ngirim ke Amerika waktu itu ya. Iya. Itu memang setelah ketemu Ayah Edi itu Natania memang memutuskan pingin coba untuk ngambil semacam course ya. Di Amerika, the first time, pertama kalinya di Amerika. Yang 3 bulan pertama itu ya. Nah itu makanya saya pikir wah ini anak serius, makanya saya konsultasikan ke Ayah Edi. Tapi papanya bilang nggak apa-apa deh, suruh coba, jangan tanggung-tanggung, ke Amerikanya sekalian, New York. Nah, jadi biar nanti dia rasain waktu pulang masih suka enggak. Waktu itu ragu-ragu ya Bu ya, kalau nggak salah saya minta bikin agreement ya Bu ya. Masih ingat ya? Masih kecil waktu itu. Apa muda sekali ya, 15 tahun gitu ke New York. Sekarang usianya udah berapa sih ya? Baru 17. 17. 17. 2 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang boleh ngobrol sama Nia sendiri ya. Boleh. Setelah Mama dan Papa sudah memutuskan gitu akan mendukung Nia begitu. Nah, ini bentuk Nia sendiri, persiapan Nia sendiri seperti apa sih? Boleh cerita nggak? Persiapannya lama. Lama. Butuh pemikiran dulu gitu, mempertimbangkan? Enggak sih. Enggak juga? Enggak sih, soalnya aku udah yakin aku mau ngambil dance. Tapi kita masih bingung, kita mau di US mau masuk sekolah apa dan sekolah yang mana apa, begitu ya. Dan sekolah seperti apa, kan kita juga dari Indonesia belum tahu. Jadi kita menghabiskan seperti 1 bulan hanya untuk cari tahu sekolah dance itu seperti apa di sana. Itu belum apply-nya. Lalu dari pengalaman Nia melihat sekolah-sekolah tari di sana bagaimana? Aku pertama lihat gambar-gambarnya bagus banget. Pingin sekali seperti itu. Dan kalau latihan terus sih pasti bisa lah. Betul. Nah ini kan ada pengalaman beberapa bulan seperti itu ya, mencoba ya. Lalu akhirnya Nia di situ ada nggak sih timbul keraguan, lalu menguatkan hati lagi? Akhirnya ya udah diputuskan saya tetap di sana gitu. Sejak ke US malah tambah suka. Malah tambah suka justru ya. Masih 15 tahun waktu itu ya. Iya, 15 tahun udah bisa ajak gitu Mbak. Udah yakin bahwa ini bisa menetapkan gitu putusannya ya. Lalu bagaimana pengalaman di sana, ketemu dengan banyak orang, lalu juga mungkin berbagi pengalaman dengan mungkin dari seluruh dunia ya, belajar tari di sana? Di sana saya kenal banyak orang dari banyak negara juga. Jadi saya juga bisa tahu mereka punya culture. Terus bisa kenalan dan bisa kenal dengan guru tari-tari banyak, dan mereka baik sekali sama aku. Nah ini sekarang Nia sudah bersekolah ya di salah satu sekolah tari di sana seperti itu. Nah ini gimana di sana sendiri, kompetisi atau persaingannya sendiri seperti apa? Bentuknya harus seperti apa sih latihannya begitu? Latihannya setiap hari, capek. Tapi tetap ini dong, senang ya? Iya, senang. Dulu Mami pernah cerita ya kalau nggak salah kualitas antara model tari di sini agak beda dengan di sana. Itu bedanya di mana Bu kira-kira Bu? Cerita dong. Ibu atau Nia yang boleh cerita? Silakan. Spesialisasinya kan
Iya. Di sana lebih Western, sedangkan di sini lebih Asia. Lebih Asia ya. Tapi orang Asianya sendiri suka dengan style Western. Oke. Makanya aku tertarik belajar di West. Nah waktu itu kan saya nyaranin ya Mbak ya, kalau bisa cari yang paling baik, kemudian temukan gitu, supaya nanti kualifikasinya adalah internasional. Nah kalau boleh tahu nih, seberapa jauh sih kualifikasi lokal sama internasional? Nanti mungkin kita akan bagi ya selepas kita bergabung di Jurnal 9, biar lebih leluasa ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Indonesian Strong from Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Ya, kita kembali lagi untuk Anda dan Anda masih menyimak program Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi dan juga tamu-tamu spesial kita. Ada Nia dan juga Bu Hani yang berbagi dengan kita karena kita juga masih mengupas tentang tema memetakan potensi unggul anak sejak dini dan juga persiapan, bagaimana mempersiapkan mereka. Nah, tadi sudah diskusi banyak dengan Nia dan juga Ibu, rasanya belum cukup ya, masih banyak lagi hal yang perlu kita gali. Kalau tadi dari pengalaman Bu Hani sendiri ya, mengantarkan Nia ke sana begitu, melihat persiapan dari mungkin anak-anak dari negara lain begitu untuk masuk di sekolah tari itu sendiri, apa sih Bu yang nggak kebayang gitu ternyata, wow di sana seperti ini bentuk kompetisinya, boleh di-share Bu? Kalau untuk yang di dunia tari ini, kita kaget karena ternyata apa yang kita tahu selama ini untuk menari di Indonesia itu dengan kita lihat di sana very different. Gimana letak differentnya tuh Bu? Karena mereka di sana sangat profesional dan juga sangat spesifik. Maksudnya gimana Bu? Jadi kalau di Indonesia contohnya, kalau kita sepertinya kalau menari itu serba bisa. Kalau di sana itu Jaipong bisa, ini bisa, itu bisa gitu ya. Spesialisasinya sendiri-sendiri. Contohnya hip hop aja, kalau di Indonesia kita taunya hip hop break dance. Padahal di sana hip hop pun penjurusannya macam-macam gitu, Bu, ya? Jadi they have various kind of style. Kalau boleh tahu apa aja tuh penjurusannya Bu? Sebenarnya bukan penjurusan ya, tetapi memang modifikasinya dari masing-masing tarian. Artisnya itu, sehingga masing-masing punya warna. Kekhasan ya, jadi seperti obrolan kita ya. Dan itu mereka bersaing juga antar mereka. Sehingga kita yang misalnya belajar pun, kita bisa coba stylenya ini, koreonya ini, kita bisa coba koreonya itu, sampai kita merasa kita soul kita di mana. Kita menemukan begitu kan? Kita menemukan yang kita pas. Itu mungkin Natania bisa cerita. Nah, ini udah ketemu belum soulnya? Udah. Apa aja sih yang bisa pengalaman yang sudah dilalui Nia seperti itu sampai akhirnya Nia tuh oke, aku soalnya kayak begini. Itu gimana tuh ceritanya tuh bisa dapetin itu? Aku sebenarnya nggak mencari soulnya waktu itu, masih belum mengerti. Jadi aku waktu itu sih ikut kelas-kelas biasa. Hampir tiap hari ikut kelas, tiap hari beda guru-guru. Sehari berapa jam tuh kalau latihan gitu nih? Satu kelas itu 1,5 jam. 1,5 jam ya. Minimal latihan sehari 3 jam. Minimal. Oke. 3 kelas. Jadi 4,5 jam. That's one day. 1.5. Jadi satu kelas itu 1,5 jam seperti itu butuh waktu ya? Seperti di Indonesia, 1 jam di sana 1,5 jam karena setengah jamnya warming up tok. Butuh pemanasan setengah jam lalu latihan. Lanjut terus? Iya. Lalu ikut kelas-kelas terus, dan one day I found my teacher. She's from Japan. Terus aku suka stylenya dia karena di situ setiap dancer itu punya style sendiri-sendiri. Walaupun mereka spesifikasi, tapi mereka tetap cara mereka bergoyang itu beda. Khas ya, kekhasannya ya. Seperti misalnya kalau di situ
orang the black yang mereka memang hip hop, mereka memang pure hip hop. Mereka kalau nari dibedakan dengan orang Asia, hip hop sama-sama hip hop kan beda. Mereka memang mereka menciptakan, mereka mempunyai feel lebih dalam. Jadi it's like their soul seperti itu. Dan jadi sama aja setiap dancer itu walaupun hip hop ataupun ballet ataupun dance or modern or anything, mereka punya the way they move itu pasti beda. Itu dia bikin sendiri gitu ya, gerakan-gerakan itu ya. Makanya itu banyak orang-orang ke New York untuk mencari satu guru yang mereka cocok. Dan I found that teacher. Udah ketemu ya, yang dari Jepang itu ya. Apa yang menarik dari guru yang sudah ditemukan itu? Soulnya kah atau gerakannya kah atau apa yang membuat Nia rasanya wah aku lebih serk nih belajar sama guru ini? Dia punya style waktu aku dance. Aku langsung bisa merasa, langsung aku bisa cepet tangkep. And aku bisa dapat soulnya. Dan aku kalau nari itu merasa it's easy, very easy. Mudah sekali, padahal menyenangkan ya. Padahal yang ikut kelas itu banyak sekali orang. Dan waktu itu berapa orang? Berapa banyak biasanya? Wow, bisa 30 orang. 30, oke. Orang itu maximum. Ya. Terus kamu yang merasa gampang banget ikut dia? Aku merasa gampang sekali. Komentar dia gimana? Nah itu, jadi aku ikut kelasnya dan menurut aku it's very easy gitu. Sebenarnya aku waktu itu udah mau it's easy, aku mau keluar aja soalnya aku merasa gampang sekali. Gak ada tantangan. Dan habis itu pas udah mau selesai kelas, gurunya bagi-bagi grup. Dan tiba-tiba aku dipanggil, it's my first class there, and aku nggak kenal dia. Dan tiba-tiba aku dipanggil sama dia, please come here gitu. Terus dia pilih cuma 5 orang dari 30 orang di kelas itu. Dan habis itu dia bilang gini, all of you please see these 5 people dance, gitu. Dan habis nari, kalau nari and perform tuh aku merasa proud. Dan itu, dan aku bangga, aku nggak kenal guru ini, aku baru ikut kelasnya, aku merasa easy mau baru keluar. Baru satu kali dan guru itu bisa lihat aku ya. Jadi contoh. Habis itu pas keluar kelas, guru itu bisa panggil aku, terus dia bilang, you did very well, good job, please come to my next class. Ini bukan murid yang datengin gurunya, tapi gurunya yang udah tertarik begitu ya. Dan sejak saat itu aku mulai deket sama dia. Terus dia dia bantuin aku about the dance life. Udah share the dream ya. Oke. Ini kalau boleh tahu sebenarnya apa sih yang mimpi Nia yang terbesar yang ingin diwujudkan dari nari ini? Aku pingin when I can I wanna dance. Terus habis itu aku ingin coba masuk Hollywood karena it's like, I hope. Not hope. I will. You will someday. Jadi di situ aku pingin jadi mungkin pertama dancer ya. Terus habis itu aku sebenarnya pingin jadi choreo. Choreo karena dancer kan kerjanya di front stage. Choreo itu backstage. Sampai berapa lama? Sampai berapa lama rencananya itu? Mungkin soalnya pesan saya kan ngajak Nia balik ke Indonesia, Mbak. Masih balik. Jadi habis di situ dan dari sana I wanna share this dance which I've studied there to Indonesia. Dan baru balik ke sini. Jadi di sana punya experience. Berapa tahun rencananya mau plan di sana nih? Di sana learn the best I can. Ya. Karena art itu dia selalu ada yang baru. Ya. Nggak bisa berhenti. Betul. Ini menarik ya cerita dari Nia. Wah, saya membayangkan kalau saya yang seperti itu ya. Maksudnya punya kesempatan lebih awal begitu untuk bisa menjadi siapa saya yang sesungguhnya seperti itu. Iya, dulu saya ingat waktu itu ya membimbing Nia, saya katakan gini, Nia, saya tidak bisa menghantar terlalu jauh. Saya cuma bisa menghantar Nia sampai pintu gerbang. Pintu gerbang di mana kamu sendiri yang buka, kamu sendiri yang pelajari, dan habis gitu kalau boleh nanti share kembali ke kita. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia ini perlu inspirasi tentang dunia profesi tadi, Mbak. Jadi saya sih sendiri juga punya cita-cita dan punya dream. Mudah-mudahan nanti dreamnya dikonekkan sama Tuhan ke Nia ya. Someday nanti kalau Nia sudah jadi besar itu buka sekolah di Indonesia yang akan memfasilitasi anak-anak Indonesia to become international qualification gitu kan. Hari ini Nia berjuang sendiri untuk itu bersama maminya. Nah, next mungkin ya anak-anak Indonesia perlu seorang facilitator yang bisa melakukan itu. Yang ada pelopornya ya. Yes, seperti itu kira-kira.
kira-kira. Oke, jadi ini ya kalau bicara soal alokasi waktu gitu nih, butuh berapa lama sih waktu to become qualified dancer begitu? Nggak bisa berhenti ya. Oke. Jadi yang namanya qualified tuh nggak bakal pernah qualified. Jadi selalu mencoba lagi ya, mencoba lagi. Selalu ada yang belajar baru. lagi. Jadi jadi even though kita merasa kita udah bagus, tetap pasti ada yang lebih bagus. Oke, ya. So jadi harus belajar terus. Terus dulu kita kan sempat ada pembicaraan ya. Kita akan bikin branding dulu ya, plannya ya, hip hop belly dancer dulu kan ya. Itu masih atau nanti akan ada perubahan setelah punya pengalaman baru di sana? Planningnya tetap sama sih, masih sama. Core-nya sama. Cuman mungkin kan nanti situationnya bakal berubah. Mungkin ada pengembangan di sana ya? Iya, bakal berkembang or something like that. Tapi tetap aku pingin itu core tetap. Belly dancer itu ya. Waktu ketemu sama yang orang Jepang tadi ya, teachernya dari Jepang itu sempat bahas nggak nih mengenai belly dancer, dan saya ingin tahu apa sih komentar mereka gitu tentang belly dancer. Dia pertama waktu aku mulai cerita sama dia, dia kaget aku masih umur 17. Karena dia kenapa tuh kagetnya? Katanya yang biasanya yang pingin ngambil dance dan udah sampai ke US dari negara lain, di Asia itu biasanya sudah 18 ke atas. Gitu. Jadi kamu yang pertama 17 ya, pecah rekor lagi ya. Dan menurut dia itu karena aku masih still 17, jadi bagus untuk belajar teknik dulu. Karena teknik itu the basic. Iya. Jadi belajar teknik dulu, lalu baru dikembangkan dengan seperti Balinese dance Indonesia, baru dicampur dengan yang lain. Jadi basicnya harus punya teknik kuat yang dulu kuat. Ya. Dan sekarang lagi belajar itu. Oke. Nah ini bentuk sekolah tarinya di sana tuh seperti apa sih ini ya? Gambarannya. Tadi kan harus mungkin ada beberapa kelas, lalu satu kelas tadi ibu juga bilang 1,5 jam untuk satu, nanti juga butuh waktu yang cukup lama begitu, lebih dari 1,5 jam begitu. Mereka studionya ada banyak. Mereka studionya banyak banget. Terus tiap mereka tuh buka dari jam 9 pagi yang di school namanya Broadway Dance Center. Dia tuh buka dari jam 9 dan tutup jam 9 malam. Dan itu kelasnya 9 to 9 ya. Mereka ada 5 studio dan 5 studio itu nggak pernah berhenti. Mereka selalu ada terus kelas. Ya. Mereka selalu ada kelas. Dan aku juga belajar di sekolah balet juga. Kalau itu juga studionya satu tapi besar. Dan itu juga kelasnya nggak pernah berhenti. Jadi situ never stop. Oke. Terus nanti untuk menentukan kualifikasi seorang dancer itu dia keluarkan certified atau apa gitu nih ya. Jadi untuk ya ada bachelor degree, ada master degree, atau ada juga certificate yang dari sekolah, professional certificate. Kalau boleh tahu di sisi profesinya sendiri rata-rata jadi apa saja itu penari itu? Apakah dia semuanya teacher atau ada ada spesifikasi tertentu gitu? Mereka ada yang teach, ngajar, ada yang choreographer. Choreographer. Terus ada yang cuma jadi dancer, dan ada lagi yang mereka hanya belajar, mereka ngambil dance, tapi mereka ngambil teori. Oh, jadi dilengkapi mungkin dengan teorinya ya. Iya. Oke, nanti kita akan ulas lagi ya. Gak kerasa ya asik. Bertanya apa lagi ya. Oke, jangan kemana-mana. Sama Ayah Edi, Nia, dan juga Bu Hani akan segera kembali untuk Anda di Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak.
Kita kembali lagi untuk Anda dan juga masih menyapa Anda dimanapun Anda berada di seluruh jaringan Smart FM Network, radio sindikasi dan juga melalui channel 507 Indovision. Edi masih berbagi untuk Anda dan untuk Anda yang belum sempat mungkin ikut 1 jam kurang lebih sekian menit ya diskusi, jangan khawatir karena kita masih akan hadirkan lagi ada siaran ulangnya pada hari Minggu di pukul 7 sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Ayah, dari diskusi kita dengan Bu Hani dan juga pengalaman Nia begitu setelah menemukan potensi unggulnya, minat terbesarnya dan menjadi seorang penari begitu. Nah ini apa sih Ayah yang perlu kita mungkin sarikan gitu ya untuk para orang tua melihat hal ini, bahwa ini ternyata bisa loh kita memetakan potensi unggul anak ini dan kita bisa mengantarkan mereka menjadi seseorang begitu ya. Jadi mungkin pandangan-pandangan kita bahwa profesi itu harus dari sisi mungkin akademis begitu, tidak menjadi seorang bintang. Nah ini apa yang harus kita coba? Jadi begini ya, jujur saja setelah saya banyak belajar, kemudian diberikan kesempatan belajar di luar negeri waktu itu, saya melihat bahwa banyak sekali kita lupa mengcompare kemajuan-kemajuan zaman, perubahan-perubahan zaman, sehingga kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita ini sudah ketinggalan jauh dalam berbagai hal. Kita bicara penerbitan buku saja, buku-buku yang diterbitkan tahun 80 di sana baru nyampe di Indonesia tahun 2000 misalnya, itu baru bukunya saja. Kemudian perubahan-perubahan sistem pendidikan, perubahan sistem karir, perubahan dari generalis ke spesialis. Dan kalau kita lihat tadi dari ceritanya Bu Hani sama Nia, di sana sudah sangat detail sekali spesialisnya dan sangat serius sekali akan profesinya. Jadi mungkin nanti boleh diceritakan tadi di obrolan di belakang layar tadi, Nia cerita bahwa katanya lighting saja, betul ya Nia ya? Lighting saja di sana harus sekolah ya, nggak minta tolong sini suruh pegangin lampu gitu. Iya, itu yang bikin bagus di situ. Itu yang bikin bagus ya. New York kan terkenal sekali dengan Broadway show-nya. Sekali nonton itu, walaupun harga tiketnya itu nggak murah, itu mahal sekali. Tapi habis nonton tuh orang bisa bilang 200-an US ya. Gitu. Walaupun orang yang tadinya nggak suka Broadway, seperti ya temen aku ada yang nggak pernah lihat Broadway sama sekali. Terus aku ajak, walaupun dia bilang, aduh tiketnya mahal ya, ini it has to be good. Iya, $200 man. Habis nonton langsung like the whole day. She keeps talking about ngomongin. Nah itu yang menarik Mbak Nancy. Jadi gini, saya ingin memberikan gambaran di sini. Kenapa saya undang Nia dan Bu Hani? Saya ingin memberikan gambaran bahwa ayo kita bangun gitu, ayo kita sadar, ayo let's wake up gitu ya, bahwa dunia internasional tuh sekarang sudah berubah. Mereka sangat serius sekali dengan apa yang namanya profesi, dan mereka tidak pernah memilah profesi ini lebih buruk dari ini atau yang ini lebih tinggi dari sini. Ya mungkin kalau dulu kita melihat apa sih jadi penari gitu, ternyata di sana itu sebuah profesi yang sangat spesialis. Saya sebenarnya ingin tahu banyak nanti ya, kita bagi-bagi bareng. Ya bagaimana sih mereka sangat serius sekali terhadap semua bidang. Nah sementara kita memandang bahwa itu ya ala kadarnya, seperti Nia tadi mengatakan lighting, tolong si Anu pegangin lampu. Nah sementara mereka di sana sekolah, dan itu mereka bikin production sendiri ya, khusus untuk mereka bilang production. Jadi spesialis itu mereka punya sekolah sendiri. Lalu baru digabung, dan itu yang mereka bilang production. Iya. Nah sementara sekarang kita sudah berada di 2010 di mana para spesialis yang benar-benar latihan di sana sampai jam-jaman dan sangat serius diadu dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Makanya kita harus segera bangun dari tidur kita bahwa hey, sekarang sudah masuk eranya spesialis dan serius. Apapun Anda, asalkan dia spesialis and the best, yakin akan survive di 2010 Mbak Nancy. Nah ini kan pengalamannya yang pertama ya, ke sana gitu sendiri lagi ya. Wow, ini kan luar biasa. Surprise buat saya nih Ayah ya. Saya saja mungkin yang usia segini nggak bisa membayangkan kalau pergi sendiri. Tapi ini mungkin karena niatan Nia dan juga ada kemauan besar tadi ya menjadi seorang penari yang luar biasa, maka Nia punya keberanian gitu ya untuk bisa survive di sana. Iya, sebenarnya memang di Amerika tuh jauh ya. Tapi itu ya sacrifice-nya. Harga yang harus dibayar ya dia. Nah cuma ada yang menarik gini Mbak dulu, di awal-awal ya wajar lah kalau saya jadi Bu Hani juga saya mungkin akan sama ya, ragu-ragu ya Bu ya dulu, kemudian khawatir ya, jauh banget di sana, terus sampai akhirnya gimana kok Ibu sekarang bisa mempercayakan itu, dan gimana Ibu sekarang melihat Nia, apakah dia cukup mampu melakukan itu Bu? Dan cukup punya tanggung jawab gitu ya sendiri, karena karena dulu sampai saya bilang, Nia listen to your mom, apa yang mom
takutkan, coba tolong disampaikan, kita buat agreement bareng gitu. Ingat dulu ya Bu, pas begitu ya. Iya, terus gimana Bu ceritanya kok sampai sekarang? Gimana komentar Ibu tentang Nia perkembangannya? Sampai sekarang pun kadang-kadang saya juga khawatir karena perempuan masih muda kan sendirian di sana dan kita tidak ada siapa-siapa di sana. Ada saudara jauh, cuman juga tinggalnya jauh dan mereka juga sibuk yang nggak bisa. Beda lah orang kalau sudah tinggal di sana kan juga nggak bisa diandalkan. Waktunya sempit ya. Untuk take care of Nia, sehingga ya dia harus take care dirinya sendiri. Dan kebetulan saya lihat dia memang punya passion di situ, kemudian punya tekad yang kuat, terus semangat, itu semangatnya dan saya coba memang bisa. Sehingga pelan-pelan saya mulai bisa berserah lah. Kita kan punya Tuhan. Betul. Ya segala sesuatu kita serahkan. Kita juga bisa apa? Di first years-nya Nia di sana tuh apa aja nih yang kamu rasain berat gitu, beda jauh waktu saya di Indonesia? Makanan Indonesia. Kirim email dia ke saya. Aku kangen makanan Indonesia sama teman-teman. Aku bawain makanan Indonesia. Sate ya. Seperti itu ya. Terus kalau yang lain-lain lagi selain makanan apa nih kira-kira yang membuat different? Seperti apa sih gambarannya New York itu? Apa seperti yang orang mungkin ya secara pergaulan gitu dengan teman-teman juga di sana. Apa seserem seperti yang di film-film itu enggak? Ada tempat-tempatnya ya. Sebenarnya nggak seserem yang seperti orang-orang bilang bawa senjata di jalan gitu. Nggak ada yang bawa senjata, gitu cuma ya? Polisi. Iya. Cuman di situ memang ada places yang emang dangerous, cuman ya kalau kita tahu kita nggak ke situ. Bronx mungkin ya, daerah Bronx itu enggak? Daerah Bronx ya. Dan di situ tuh very busy, nggak pernah berhenti. Yang namanya New York kan terkenal never sleep. Iya, never sleep. Terutama raungan itu ya. Wow. Oke, menarik sekali. Di sana juga teman Indonesia juga nggak ada. Oh, nggak ada anak Indonesia selain ini ada. Kenalan di sana. Oh, dancer juga? Enggak. Ada satu dancer. Tapi yang lain teman Indonesia dari gereja, dari tempat lain. Oke, I see. Jadi community ya, teman-teman komunitas ya. Saya bayangkan seperti anak teman-teman saya di LA, kan komunitasnya lebih banyak orang Indonesia. Iya. Sebenarnya di New York yang saya khawatirkan tuh karena orang Indonesianya yang seusia dia jarang. Oh iya, mungkin karena faktor ini ya, faktor iklimnya juga kan di situ snow ya. Kalau di LA kan nggak seperti Jakarta gitu ya, seperti Bandung. Kan nggak semua orang tua kasih gitu. Iya. Jadi kita termasuk ada nekat. Tapi salut juga ya sama Nia. Luar biasa. Iya, kalau ibunya cerita sama saya nggak tahu dibocorin apa enggak nih. Oh, Nia sekarang bisa dipercaya, bukan main dulu. Bisa, cuman kita kasih wejangan aja. Dia terus memberikan ngawur, ini ya. Masih muda kan bisa salah. Memang suka ngawur juga? Enggak. Ya namanya orang tua kan kita mengingatkan ya Bu ya, selalu mengingatkan. Cuma kalau saya lihat kalau dia busy juga ya nggak otomatis nggak kemana-mana. Udah capek kan, udah nari. Iya betul. Itu setiap saat ya nih ya, mesti ada dari Senin sampai every day. Wow. Nggak bosan gitu? Enggak. Cuma ada main kalau Sunday. Jadi Minggu aja nggak apa-apa gitu Mbak. Luar biasa sekali. Jadi Senin sampai Minggu tetap ada waktu untuk bisa kita bisa datang kapan saja. Ini waktunya ditentukan begitu atau mungkin dari Nia sendiri juga bisa menentukan gitu waktu yang lebih nyaman aku mungkin datang nari jam segini seperti itu. Jadi untuk sekolah yang ada keleluasaan. Iya, kita bisa milih waktu schedule sendiri. Dan kadang kalau misalnya hari ini aku sangat capek, biasanya aku geser schedule-nya walaupun itu on Sunday. Biasanya kalau orang kayak sekolah kan kalau udah Saturday Sunday udah malas. Udah malas itu ya. Malas karena school is boring. pelan ngomong. Jujur ya. Terus. Ya terus jadi tapi menurut aku karena aku ngambil dance ini sekarang sekolahku jadi it's your life ya. Ya, jadi sekarang aku kalau masuk sekolah Sunday pun ya nggak apa-apa. Kadang malah kalau bosen aku malah pingin dance. Oh iya. Malah pingin sekolah ya.
Itu yang saya ceritakan Mbak Nancy. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil menemukan soulnya anak kita, atau yang kita sebut sebagai potensi unggul anak tadi, maka saya jamin ya, ini kasus-kasus yang saya tangani Bu, yang anak-anaknya tadi agar ada penyimpangan perilaku dan sebagainya, saya bantu awalnya dengan mengclearance, mendetoksifikasi. Jadi kok Nia ini kan masih bersih ya ketemu saya. Jadi banyak tuh yang sudah kasus. Jadi kasus, kemudian saya detoksifikasi. Caranya adalah dengan menemukan potensi unggul tadi, kemudian membimbing dia untuk punya dream di potensi unggulnya. Dan itu kejadian yang menakjubkannya adalah perilaku menyimpangnya itu tidak terjadi lagi, Mbak karena Nancy. mereka sudah menemukan ya apa yang menjadi minat terbesar, dan itu bisa jadi satu waktu yang mungkin lebih ini ya bisa menyibukkan diri begitu ya dengan hal yang lebih baik. Iya, gitu ya. Saya juga takjub. Jadi penjelasan sederhananya adalah ternyata seorang anak itu membutuhkan dreams dalam hidupnya. Kemudian pada saat dia sudah memiliki soul dalam dreamsnya itu, dia akan fokus lahir batin ke sana gitu. Tinggal paling sekali-sekali ya, kalau saya menyebutnya dengan dia itu ada crossing tuh ya ada hambatan-hambatan. Hambatannya macam-macam, kadang-kadang asik hambatan. Misalnya teman ngajakin gaul atau pacar ngajakin merit gitu. yang kayak gitu. Yang jelas kita bisa jadi tetap fokus begitu ya. Kita sudah menemukan apa yang menjadi minat kita ya. Tapi kita juga masih fokus ya ngobrol karena masih ada 2 sesi lagi. Boleh, Mbak Nancy. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Indonesian Strong from Home. Sesaat lagi segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Ya, menggali potensi unggul dan juga memetakan potensi unggul anak untuk mempersiapkan bagaimana era pasar bebas ini masih terus kita gali bersama Ayah Edi. Dan kita juga masih kehadiran tamu spesial nih, datang jauh ya Ayah ya. Dari sekolahnya yang lagi liburan ke sini ya, lagi khusus mampir ke Smart FM. Betul, liburan dari sekolah tarinya di Amerika, masih hadir bersama ibundanya Bu Hani. Nah, ini Nia kalau bicara soal tantangan begitu yang Nia hadapi di sana sendiri ya. Bicara dengan guru begitu, bentuk diskusi, bentuk di kelas seperti itu, latihan itu apakah hanya sekedar kita datang latihan begitu, atau mungkin ada diskusi, nanti mungkin harusnya seperti ini, itu seperti apa sih yang dilakukan di dalam kelas itu sendiri? Enggak, kalau di kelas biasanya, di sana itu, kalau di sini biasanya kelas dance itu biasanya orang yang mau fun ya. Di situ yang namanya kelas dance itu memang sudah orang-orang yang mau ngambil dance. Jadi walaupun cuma latihan, itu mereka udah saingan. Oh, latihannya aja udah bersaing gitu ya. Oke. Like my teacher say, practice like when you want to perform. So when you perform, it's a practice. Jadi udah nggak ada bedanya praktis sama perform. Jadi benar-benar ketika latihan itu kita seperti yang kita bayangkan bahwa kita sedang tampil di satu panggung begitu ya. Iya, kayak Michael Jackson ya, Mbak. Wow. Itu menarik Ayah, ketika saya nonton gitu ya filmnya, saya bilang kenapa dia jadi star ya, kenapa dia jadi bintang gitu, karena memang benar-benar profesional. Latihan saja bentuk musiknya seperti apa, dia sudah bisa gambarkan. Harus seperti ini. Penarinya dari mana, lalu munculnya dari mana, dia kostumnya apa, kostumnya lagunya juga apa, udah dipakai ya. Sudah. Jadi kenapa dia memang luar biasa jadi king of pop, karena memang benar-benar sentuhannya itu profesional dan semua harus fokus seperti akan perform begitu. Wah, saya bilang latihan aja seperti ini ya. Bagaimana performnya nanti kan? Iya, betul. Pasti luar biasa seperti itu. Kalau gurunya Nia sendiri itu suka perform juga nggak? Gurunya itu teacher, so she's teaching, dia nggak production. Gitu. Jadi beda ya teaching, jadi guru gitu ya? Itu spesifikasinya. Specialized in teaching. Boleh nggak nyambi gitu, teacher perform juga gitu? Kalau di sini kan banyak tuh teacher. Jadi star dong. Jadi star ya. Oke, menarik juga ya, Pak. Betul, Ayah ya. Jadi betul-betul memang fokus begitu ya. Jadi kalau dia memang pelatih atau teacher dancer, ya memang di situ ya tempatnya ya. Tapi memang nggak ada ya di sana teacher itu yang perform. Ada yang nyambil dengan nyambi gitu, ngajar di mana gitu. Nah, kalau Nia sendiri nanti plannya apa? Koreografer gitu langsung atau perform dulu? Perform first. Perform dulu. Sekarang ya. Perform itu di depan ya. Aku pingin in front stage. Karena koreografer itu mereka kerjanya kan most of the time mereka backstage. Oke. Sama nggak sih koreografer dengan teacher?
beda. Di situ juga specialize-nya beda. Teacher itu yang lain lagi ya. Koreografer itu yang membikin tariannya dari creativity-nya dari koreografer. Tapi yang ngajar teacher. Oh sih. Saya baru tahu ya. Saya pikir teacher is koreografer. Iya, jadi kadang koreografer nggak bisa dance. Really? Jadi yang ngajar teachernya. Oke. Ya. Ada yang begitu, ada. Tapi ada juga yang bisa dua-duanya. Yes, luar biasa sekali nih Mbak. Banyak sekali perbedaan-perbedaan ya. Jadi rasanya memang 2 jam nggak cukup. Nah gimana Bu sharingnya? Apa yang dari pengalaman Ibu ya waktu kemarin ngantarnya, apa sih perbedaan yang cukup ini mencolok gitu? Jadi apa yang selama ini kita tahu itu ternyata beda sekali sama di sana. Di sana benar-benar yang. Nia pernah latihan nggak Bu di Indonesia dancing? Sering ya. Kebetulan kita tinggal di apartemen, studio, bisa pakai. Pernah ikut pelatihan di Indonesia sama pelatih gitu? Pernah juga ya. Bedanya di mana Bu? Bedanya itu time-nya di sini, karena di sini kan mungkin belum spesifik itu ya. Jadi di sini itu time-nya juga lebih susah. Di sini dibatasi mereka, begitu waktunya? Gini soalnya sekarang kan kita sekolah sambil nari dan yang lain-lain. Jadi karirnya sekolahnya pun nyambi-nyambi ya. Jadi nyambi nari gitu. Sedangkan kalau di sana kalau aku lihat mereka tuh, aku pernah lihat kelas. Mereka tuh there's one girl dari kecil, dia tuh ikut kelas balet orang dewasa. Terus mamiku tanya sama papinya anak ini yang nungguin di luar. Kok anaknya yang nganter? Kok anaknya nggak sekolah ya? Masih umur berapa? Ini jam 12 siang gitu. Terus papinya bilang, no, she is training to be a dancer. Dia homeschooling. Oke. Ya. Berarti kalau kita full time. Berarti kalau kita bandingkan di sini, ini kan yang selama ini saya sampaikan. Kemudian ini kebetulan ada testimoni kan, saya katakan selalu bahwa dari awal kalau anak itu sudah ketemu potensinya, kita fokus saja di sana. Dan ini banyak dipertanyakan oleh publik Indonesia adalah bagaimana dengan sekolahnya kan gitu ya. Pertanyaan kita kan selalu begitu. Orang itu paling takut kalau ditanya anaknya usia SMP kemudian menari dan nggak sekolah kan gitu. Ya. Tapi kalau di sana sudah biasa ya, kayak begitu itu sudah biasa ya. Biasa ya. Banyak sekali. Jadi para dancer itu pun pada intinya nggak ikut high school gitu, nggak ya? Enggak, mereka homeschooling. Jadi yang homeschooling ya. Time-nya mereka itu lebih dipakai untuk dance-nya. Dan yang their future career. Itu usia berapa tadinya? Itu usia sekitar 10 years. 10 years ya. 10 years sudah spesialis ya. Jadi sebagian besar waktunya dialokasikan ke sana ya. Bahkan papinya yang nganter. Papinya yang nganter ya. Kebayang kalau dia 17 berapa canggihnya dia kan gitu. Sudah jadi penari ini ya. Ya itu yang kita harus lebih cepat ngejarnya. Nah, justru mungkin ini menjadi semangat buat Nia juga ya, melihat si kecil ini yang 10 tahun ya. Jadi nggak mau kalah. Nah kita bicara Nia sudah beruntung melihat itu langsung di sana sehingga motivasinya bangkit. Nah bagaimana dengan anak-anak Indonesia yang punya jiwa juga ingin nari seperti Nia, tapi masih ada kewajiban-kewajiban tadi kan, ngerjain PR, tugas, berenang dan sebagainya ya. Jadi kebayang ya Mbak ya nanti tingkat kualifikasinya itu akan jauh sekali ya Bu. Gini. Kita paling kalau latihan di Indonesia seminggu 4 kali itu udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 jam. Itu pun juga paling 1-2 jam setiap hari. Seminggu berarti 4 jam total ya. Nah, bayangin kalau di sana kita itu sehari 4,5 jam. Sehari 4,5 jam. Ya. Jadi terus tiap hari. Kalau tingkatannya udah lebih advance kan bisa 6 jam. Ya. Jadi itu jadi semakin mungkin dia sudah gini ya. Ngambil kreditnya lebih banyak kan. Nah, kalau misal bayangin 6 jam per hari kali 5 hari aja 30 jam. 30 jam betul. Gimana kita bisa saing sama orang yang per minggu cuma 4 jam. Ya. Dengan kita yang cuma 4 jam. Ya, itu baru quantity ya. Belum mainnya ya. Mainnya tuh artinya pada saat dia nari, pikirannya ditari nggak gitu kan? Betul. Yang saya khawatir gitu yang saya khawatirkan kan anak-anak Indonesia bodinya nari tapi pikirannya PR belum nih gitu. Besok dihukum, besok diserap nih. Ini kan akhirnya nggak fokus juga ya. Jadi 4 jam itu belum tentu berkualitas kan? Justru pertama kali kita nggak ngerti. Kita merasa misalnya sudah seminggu 4 jam latihan
udah banyak dan itu ternyata belum ya. Itu aja orang sudah lihat nggak pernah belajar ini nari terus. Tapi begitu sampai sana, gimana Bu sampai sana Bu? Ya kita underdog. itu iya betul ya Bu ya, underdog gitu ya. Jauh banget itu ya. Jauh ya. Makanya ini dalam proses. Kalau boleh tahu ya, jauhnya itu kalau misalnya di sana 10 waktu Nia pertama kali datang berapa nih scoringnya? Kalau misalnya orang-orang sana 10 gitu. Underdognya berapa kira-kira? 4 ya. Nah, sekarang setelah 6 bulan di sana berapa kira-kira naik scoringnya? Maybe 5.5, 6. 6 ya, 6 ya lumayan ya dari 4 ke 6 ya dalam 6 bulan ya. Setiap hari beda orang. Setiap hari ya, iya tentu beda jauh sekali. Dan yang mungkin lebih membuat beda itu adalah main Bu. Jadi pikiran pada saat dia menari benar-benar. Ya, benar-benar untuk menari kan Ayah ya. Pikirannya fokus ada di sana ya. Betul, iya. Itu kan sangat mendukung ya fokus kita itu kalau kita ingin memberikan performance yang terbaik ya. Iya, quality kan adanya di main sih ya. Betul. Mainnya sama bodinya, maksudnya nyatu nggak gitu ya. Waktu nari di sini nyatu nggak nih? Pikirannya apa masih PR? Enggak sih, soalnya saya udah tahu itu 4 hours tuh sebenarnya it's ya emang kurang sih, soalnya dilihat dari foto aja, mereka di foto itu mereka udah kelihatan they're like professional, walaupun mereka kadang dalam fotonya tuh tulisannya masih 15 years old gitu. Oke, mungkin masih pemula begitu ya. Nah, tapi udah kelihatan. Kalau kita tuh 4 hours not enough. Ini menarik tadi Nia bilang bahwa setiap kali mungkin kita latihan begitu, itu apakah juga misalnya dilihat itu seperti bentuknya foto begitu, di foto supaya tahu wah ini gerakan kita seperti apa sih gitu. Apakah sudah kayak paparazzi gitu ya, tak gitu ya. Diabadikan begitu ya setiap gerakan. Itu it's just a technique. Biasanya guru-guru pada bilang that kalau dance itu harus detail. Seperti kalau ada paparazzi itu kalau di foto selalu bagus. Jadi you have to, jadi jari pun itu dan harus inilah gitu ya. Harus nggak boleh salah. Kalau boleh tahu nih ya, dari awal nih ya latihan tari di sini, kemudian setelah itu melanjutkan di sana ya. Apa aja sih yang banyak dikoreksi sama gurunya? Masalah apa tentang tekniknya itu? Apa tangannya, apa apanya gitu? Orang sana mereka itu mereka tuh gerakannya simple, tapi mereka ingin detail. Maksudnya detail gimana nih? Detail itu seperti gerakannya hanya kalau dibandingkan mungkin dengan latihan di sini, gerakannya lebih rumit yang di sini. Tapi di sana itu mereka gerakannya hanya simple sekali, tapi mereka latihannya 10 jam hanya untuk gerakan simple itu, sedangkan di sini 10 jam itu gerakannya rumit sekali. Kok bisa begitu ya nih ya? Simpel tapi perlu waktu lama. Apa sih yang diutamakan di sana? Mereka pingin everything itu perfect. Semuanya ini ya. Sempurnanya semuanya kelihatan sempurna seperti itu. Yang tadi aku bilang mereka tuh pingin latihan like you perform. Jadi walaupun gerakannya kalau di sini tuh 3 menit bisa selesai dalam 2 minggu tariannya, di sana itu mungkin 3 menit itu mereka selesai dalam 6 bulan, tapi mereka latihan dengan 10 jam per hari. Memberikan yang terbaik ya. Jadi kita masih memberikan kembali yang terbaik, lagi yang ya? terbaik dan Betul, sempurna dan sempurna. Kita masih memberikan yang terbaik karena kita masih punya satu sesi lagi. Kita akan coba lihat dari sisi pandang Nia dan juga dari Ibu apa yang bisa nanti mungkin mencerahkan Ayah ya, justru menguatkan kita yang sudah punya potensi dan saat ini mungkin masih mikir-mikir bagaimana mewujudkannya begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Indonesian Strong from Home. Sesaat lagi, segera kembali. Kembali Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak. Dari Geraha Mandiri Jakarta kita kembali untuk Anda masih di program Indonesian Strong from Home, masih bersama Ayah Edi dan juga tamu spesial kita ada Nia dan juga ada Ibu Hani. Kita masih mengulas tentang ini menarik ya ternyata ketika kita sudah menemukan potensi unggul atau minat terbesar anak-anak itu, maka kita bisa punya satu keyakinan yang kuat gitu untuk bisa mewujudkan dan mengantarkan mereka. Nah ini sesi terakhir, ini mungkin kita ingin berbagi inspirasi begitu ya untuk para orang tua. Semoga juga jadi pencerahan dan juga dari sisi Nia
Nia sendiri sebetulnya apa sih yang paling perlu menjadi sebuah pegangan begitu kan, dari sisi ketemu banyak orang dengan orang yang berbeda dan pengalaman yang mungkin belum pernah kita bayangkan bahwa akan seperti itu di sana ya. Iya, jadi gini, ada yang menarik dari Bu Hani. Biasanya kalau saya membimbing orang tua, ada orang tua yang ikhlas gitu ya, sepenuh hati. Ada yang kadang-kadang masih mikir, gitu penuh syarat. Ada satu syarat. Jadi ambil contoh saja, banyak orang tua yang mengatakan, oke, kamu boleh pergi ini, oke, kamu boleh sekolah itu, asalkan selesaikan dulu pendidikan ininya. Iya, studimu. Ada yang SMA, ada yang kadang kuliah dulu gitu. Nah, yang menarik dari Bu Hani sama yang menarik dari Bu Hani sama Nia waktu itu kan kalau nggak salah waktu datang pertama SMP kelas 3 ya Nia kalau nggak salah ya. Ya, SMP kelas 3 kan. Kemudian memutuskan untuk sekolah dance dan tidak melanjutkan sekolah formal di Indonesia. Itu kan berarti nggak harus lulus dulu, nggak ada syarat ya waktu itu. Ada nggak syarat dari Mami? Nggak ada ya Bu ya. Langsung jadi begitu Nia memutuskan itu, kemudian saya kuatkan bahwa ini sebenarnya bukan main-main. Ini adalah panggilan Tuhannya. Dan waktu itu Ibu putuskan waktu Nia kelas 1 SMA ya. Dan ini kan jarang terjadi di Indonesia ya, orang tua tidak mensyaratkan anaknya untuk lulus SMA dulu baru sekolah dancing. Itu gimana sampai berani ngambil keputusan itu? Gimana sama papi sampai kompak gitu ya. Jadi ibu dan suami gitu ya saling ini kan jarang terjadi di Indonesia dan mungkin orang Indonesia belum terbiasa dengan nyali seperti ini. Gimana Bu kisahnya ini kira-kira di belakang layarnya ini? Karena saya melihat untuk dance itu golden age-nya kan pendek. Oke, berapa sih golden age-nya itu dari usia berapa sampai berapa nih? Dari belasan ya. Belasan ya. Sampai kira-kira 20-an ya, 25. Itu harus 28 about 28. Oh, 28 itu sudah ya top up-nya ya. Iya, udah top up-nya ya. Jadi gitu supaya bisa nanti ganti jadi koreografer. Oke, iya. Udah nggak di front stage. Oh, and I learned from there. Itu penari balet. Iya. Mereka ada satu penari balet di situ. She stop dancing, bukan stop learning, tapi dia stop dancingnya 28. Karena dia pingin her last performance tuh masih perfect. I see. Dia jaga betul ya. Jadi bukan berarti saya berhenti karena turun gitu ya. Kadang-kadang ada ketakutan kita udah jadi bintang gitu ya di puncak. Tapi dia akhirnya tetap ngajar, dan walaupun dia ngajar pun tetap ya pasti banyak orang yang cari dia karena setiap dancer kan punya style. Yes. Nah, terus kembali lagi ke nyali tadi, sampai ada kesepakatan bersama gimana itu Bu? Karena saya melihat untuk Nia ini kalau mau jadi ya harus cepet sedini mungkin. Karena saya sendiri tahu dunia nari itu seperti apa. Nggak ada ketakutan gitu Nia nggak memegang ijazah SMA gitu seperti kebanyakan kita berpikir? Karena saya sudah dikuatkan oleh Ayah Edi. Terus dari papinya sendiri gimana dari papi? Papi juga sama sependapat. Karena sebenarnya saya yang malah papi lebih bebas malah. Oh, lebih bebas ya. Walaupun papinya ini orang eksakta loh, Mbak. Iya, jadi bukan tapi kan tadi ibu bilang sudah moderat gitu ya, jadi sudah ini ya berpikir. Oke, terus papi malah nggak terlalu komen. Saya malah yang mesti kalau bisa akademik juga harus ada. Tapi papinya bilang kalau akademik narinya kapan gitu. Gitu. Tania juga bilang kan, saya pikir kalau bisa double major gitu, sambil nari sambil akademik. Iya, saya ingat waktu itu ibu nanya bisa nggak ayah double major. Saya jawab ya, mungkin nggak Tiger Woods latihan basket bisa jadi Tiger Woods seperti yang sekarang. Terus ayah Edi juga menguatkan saya. Oh iya, Tiger Woods kan main golf. Nah kan kalau double major kan dia main basket juga kan. Mungkin nggak dia dapat jadi Tiger Woods yang sekarang. Saya ingat Ayah Edi motivasinya itu yang saya paling ingat dan melekat terus sampai sekarang. Kalau waktu itu mungkin Ayah masih ingat, Ayah kan bilang kalau untuk performing arts seperti ini kenapa nggak dicoba talentanya dulu, baru nanti akademiknya. Yes. Karena kalau dibalik akademiknya dulu, talentanya hilang. Habis waktunya. Mungkin juga waktu ya Bu ya. Habis. Dan masa trainingnya. Dan saya sendiri karena lihat waktu saya ikut ke Amerika, saya nyaksiin yang kecil-kecil itu sudah so profesional, sudah dididik. Lah ini aja udah telat. Iya. Jadi kalau 18 baru berangkat lagi,
ya malah kita spend for nothing. Iya, betul sekali itu. Saya menyadari gitu loh, kalau memang mau bantu support ya jangan kepalang tanggung. Nah, kalau dari keluarga gimana? Maksudnya keluarga, lingkungan keluarga kan pasti ada komentar ini. gimana? Karena yang berat itu biasanya kan dari lingkungan terdekat itu. Gimana Bu? Keluarga saya kebetulan karena saya pandai-pandai, mereka ada di biochemical, master of computer, lalu animation begitu, yang sekolahnya memang pintar-pintar. Mereka juga sempat bilang, ini anak kamu kok boleh sih sekolah begitu, nanti gimana gitu, jadi apa gitu. Tapi saya daripada berdebat, karena saya tahu mereka juga sebenarnya modern, tapi mungkin nggak tahu aja dunia ini. Just prove it. Jawabannya cuma itu ya. Jawabannya cuma itu. Habis kalau diceritain juga mereka nggak ngerti. Nggak ngerti ya dunianya ya. Jadi buktikan saja nantinya ya. Oke. Diceritain juga susah kalau mereka nggak memahami dunianya seperti apa dan melihat langsung gitu betul. Ya. Jadi biasanya saya nggak terlalu banyak komen, diem aja gitu. Oke. Nah, Ayah mungkin dari Bu Hani sendiri, apa sih Bu poin-poin yang paling penting gitu ya sebagai orang tua terhadap tadi keputusan sendiri untuk bagaimana nantinya, lalu juga menghadapi orang sekitar. Ini apa sih yang paling akhirnya menguatkan apa yang perlu dimiliki oleh para orang tua, Bu, ketika sudah tahu anak-anaknya punya bakat-bakat yang luar biasa? Saya pikir pertama kita tuh harus pikiran terbuka dan mau melihat dunia lain, sehingga kita nggak cuman mempertahankan pendapat kita yang kita anggap benar selama ini. Padahal ternyata belum tentu benar. Dan saya melihat banyak orang-orang sukses juga yang karena mereka berani mengambil satu keputusan dan melangkah. Yang berisiko ya Bu ya. Jadi melangkah justru get a difference. Jadi pesannya itu tadi Bu ya, get difference dan buka wawasan gitu, buka ini Bu ya pandangan kita ya. Ijazah memang perlu, cuman saya melihat sih banyak orang punya ijazah juga enggak antri jadi pengangguran gitu, ya Bu. Ability-nya juga enggak sesuai. Saya pikir ijazah itu bisa nanti belakang. 25 million menurut catatan Depnaker orang yang berijazah sekarang menjadi pengangguran. 25 million, 12 juta. Oke, itu tadi dari sisi orang tua ya. Mending hidup ini bermakna, berarti bukan cuma ijazah. Baik. Nah, kalau dari sisi ini ya mungkin Nia bisa kasih ini ya pandangan dan juga pencerahan buat teman-teman Indonesia seperti ini ya. Apa sih yang perlu memang dikuatkan begitu ya, sehingga bisa mewujudkan nanti cita-citanya? Yang paling penting itu nggak boleh takut. Itu nggak boleh takut. Takut apa maksudnya nih? Takut itu kayak misalnya nggak yakin. After that mereka juga kadang masih mikir-mikir terus tapi nggak jalan-jalan. Bimbang. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan tapi just do it gitu ya. Just do it. Kayak Nike ya. Kadang kadang mami juga. Kadang mami gimana mami? Terlalu banyak teori. Iya. Tapi kalau aku sih lebih suka langsung maju aja. Ya, just do it. Terjun bebas kata. Jadi berani, lalu lakukan. Fokus ya. Oke, dari sisi ayah nih sebelum kita gini, kalau saya boleh nggak bocorin rahasia nih dikit nih. Jadi gini, kan anak Indonesia ini kekurangan referensi biografi tentang orang sukses. Jadi kalau saya lihat banyak orang sukses Indonesia tidak membuat buku sehingga kita tidak tahu perjalanan suksesnya. Jadi untuk stimulus kita juga ya. Iya, jadi sebenarnya saya punya pesanan sama dia waktu itu nih, sambil kamu sekolah kalau bisa buat buku yang judulnya Roadmap to the Star yang menceritakan tentang keseharian kamu tulis itu jadi true story kamu, nanti suatu saat kamu berada di puncak buku itu ayo kita bahas. Itu dikerjain gak ya kira-kira? Oke, thank you so much. Baik, ayah, dari ayah sendiri apa sih yang mungkin nanti bisa dibagikan? Ya, saya cuma ingin menyampaikan bahwa tamu kita kali ini adalah untuk etikat baik saya, cita-cita saya supaya Indonesia ini tidak tidur dengan perubahan zaman yang ada. Mari dengan adanya contoh live dari Ibu Hani dan Nia, mari kita jadikan pasar bebas ini sebagai peluang emas bagi anak-anak kita. Lihatlah nanti suatu saat Nia akan
akan tampil di New York, tampil di Australia, tampil di mana, dia akan keliling dunia. But satu titip pesan buat Nia, dia masih tetap anak Indonesia. Jangan lupa ya. Iya. Berbagi ya untuk kita semuanya. Baik, terima kasih ya Bu Hani sudah meluangkan waktu untuk kita, dan Nia juga sukses terus ya. Thank you. Kita tunggu nih ya. Kita tunggu nanti pembuktian dari Nia nih ya. Iya, pembuktian sama bukunya nanti ya. Biografi. Beda lagi, kita bahas lagi di perbincangan berikutnya. Terima kasih banyak smart listener untuk kebersamaan Anda. Semoga ini juga menjadi sebuah inspirasi, pencerahan, dan bahkan jadi memotivasi kita ya. Mudah-mudahan bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita pastinya. Kita kan ingin generasi ini pastinya menjadi jadi kebanggaan tersendiri buat lebih banyak Nia-Nia lain dan lebih banyak Bu Hani lain nanti yang berani ya. Yang punya ini ya, punya keberanian. Baik, terima kasih banyak smart listener dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya, tentunya setiap Sabtu dari pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ada di Jakarta, pastikan bisa mengikuti kembali siaran ulangnya di hari Minggu jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Pastikan juga jangan lupa untuk bisa mengetahui banyak kegiatan Ayah, mengunjungi website Ayah di www.ayahkita.blogspot.com. Sampai ketemu lagi, saya Nancy Moko Ginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323. Indonesian Strong from Home didukung oleh Edu Games, software komputer untuk pendidikan anak-anak.